Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Sosyanim. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa yang di surga, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu ya Bapa, untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami Tuhan dapat melakukan setiap pekerjaan kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kembali malam hari ini kami akan membaca lagi, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 9. Saya akan membacakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Ya. Firman Tuhan yang tadi dibacakan ingatkan kita lagi, mengajarkan kita untuk kita bisa memakai iman kita ya. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Manusia kan biasanya maunya lihat dulu, lihat dulu, baru mau merasakan. Ya, contohnya kalau kita mau beli barang pasti lihat dulu. Ya, di sini kecaplah berhubungan dengan makanan ya. Kita mau lihat makanan, maka kita lihat dulu, baru kita cicip, kita rasakan, dan rasa enak kita nikmati. Ya, itu manusia ya. Manusia maunya lihat dulu baru dikecap. Tapi kalau untuk hukum Tuhan beda. Kecap dulu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Tapi itu juga terjadi kepada muridnya Tuhan Yesus, seperti Thomas. Dia maunya lihat dulu apa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya akan membacakannya di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, itulah manusia. Maunya lihat dulu. Nah, di sini kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan diberkati, pastinya sangat mudah untuk kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi coba kalau kita dalam keadaan yang sebaliknya, dalam keadaan terjepit, mengalami kesesakan, ya penderitaan hidup lah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apakah bisa kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam penderitaan? Atau malah sebaliknya, kita lebih mudah mengeluh, kita lebih mudah marah-marah, karena ya biasa ya, kenapa sih persoalan nggak ada habis-habisnya? Ya itulah dunia, tempatnya persoalan masalah. Dan di sini saya baca ulang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan walaupun dalam penderitaan, karena kita orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, orang-orang yang berlindung pada Tuhan pasti tetap dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kesesakan kita,
di dalam persoalan yang berat, walaupun pertolongan itu belum menjadi kenyataan, pertolongan itu belum kita terima, tapi kita tetap dapat bisa menikmati, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, saya akan membacakannya di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota. Ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa memperhatikan keadaan kita. Di dalam segala keadaan kita, Tuhan peduli, Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Ya, kita maka Tuhan mengingatkan lagi, kecaplah dan lihatlah. Kita maka iman kita jangan maunya lihat dulu baru mau. Waktu kita bisa mempraktikkan ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, maka kita akan dibuat terheran-heran karena betapa baiknya Tuhan itu luar biasa. Dan sebagai ayat terakhir, saya akan membacakannya di Mazmur 13 ayat 6b. Mazmur 13 ayat 6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya bacakan ulang. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Ya, memang selayaknya sepatutnya kita menyanyi untuk Tuhan setiap waktu, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, Ia telah berbuat baik, Ia telah menyelamatkan kita, Ia menjadi juru selamat kita. Ya, kita tidak bisa membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa hitung kebaikan Tuhan sudah ada berapa banyak. Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, betapa kasih Tuhan itu luar biasa agungnya, indahnya. Karena itu kita diingatkan lagi, kita menjadi umat-umat yang bisa merasakan, bahkan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, walaupun di dalam keadaan kesesakan, walaupun dalam keadaan terhimpit. Kita tetap bisa merasakan, kita tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Ya, kita bersyukur kita adalah orang-orang berbahagia, orang yang berlindung kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan semua. Dan saya akan tutup dengan doa. Bapak yang di surga, Bapak yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah diingatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa dapat merasakan, melihat kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat terhitung. Banyaknya pertolongan-pertolongan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus kami dapat merasakan ya Tuhan semua kebaikan-Mu dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dosa salah kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati istirahat tidur kami malam hari ini. Dan Engkau menolong Tuhan umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang menghadapi persoalan, masalah, Tuhan berikan jawaban ya Tuhan. Tuhan berikan jalan keluarnya, berikan pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan teguhkan iman percaya kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.